karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Setelah tertunda lebih dari 1 bulan, akhirnya KPK itu menyampaikan telaahnya tentang dugaan gratifikasi terhadap putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep. Ini berkaitan dengan penggunaan private jet waktu Kaisang dan istrinya terbang ke Amerika Serikat, yang pada waktu itu jadi sangat viral karena disebut oleh Kaisang bahwa dia itu nebeng ya, bukan dia nyewa private jet. Dan ini pun kalau disebut pengumuman juga nggak tepat juga, karena soal status Kaisang itu akhirnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ketika ditanya wartawan. Padahal kan rencananya kan ini waktu itu mau diumumkan tidak lama setelah Kaisang mendatangi gedung KPK. Dan menurut Nurul Gufron, ini pasti Anda sebenarnya walaupun sudah menduga, tapi pasti jengkel dan akan menilai alasan ini konyol. Mengapa tidak bisa dinyatakan itu sebagai gratifikasi? Karena Kaisang pertama itu bukan penyelenggara negara. Yang kedua, katanya dia kalau toh dia anaknya Presiden Jokowi, kan dia sudah dewasa dan sudah pisah rumah, sudah kakaknya sendiri. Jadi ya tidak bisa disebut sebagai gratifikasi. Berkaitan dengan pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari saudara Kaisang. Jadi saudara Kaisang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratis atau tidak, yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Kasus seperti ini KPK kalau nggak salah sebelumnya telah menerima juga ada 3 kali. Juga misalnya pernah Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin itu bukan penyelenggara negara, maka kemudian tidak dapat oleh KPK ditetapkan statusnya sebagai gratis atau tidak. Juga pernah seorang dokter tersebut dokter dari swasta, menerima dari pasien. Tapi karena dokternya tersebut dokter swasta, maka kemudian juga oleh KPK diputuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi atau tidak. Yang ketiga, pernah juga seorang guru. Guru ini juga guru swasta yang menerima dari wali murid setelah kenaikan. Maka kemudian KPK juga pernah memutuskan bahwa laporan tentang gratis atau tidaknya kami putuskan tidak sebagai merupakan gratifikasi. Jadi demikian halnya juga, kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan saudara Kaisang oleh saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi.
Soal klarifikasi Kaisang ke KPK ini kan kemarin memang sempat menjadi kontroversi. Kaisang dan istrinya itu memicu kehebohan karena mengunggah di media sosialnya dari jendela pesawat gitu, dan kemudian dari para netizen yang kepo itu mereka mulai curiga, ini kelihatannya jendela pesawatnya bukan pesawat biasa tapi ini pesawat private jet. Dan betul kemudian dari investigasi gitu ya yang dilakukan oleh para netizen itu diketahui bahwa Erina Gudono dan Kaisang Pangarep itu terbang ke Amerika Serikat itu menggunakan private jet. Pada waktu itu seperti unggahan di media sosialnya Kaisang sendiri dinyatakan bahwa mereka terbang ke Amerika itu untuk mengantarkan istrinya yang akan melanjutkan sekolahnya di Amerika Serikat, mengambil S2 gitu, dan rencananya bahkan katanya Erina itu mau melahirkan di Amerika Serikat. Tapi kemudian setelah muncul berbagai kehebohan itu ya yang dipicu oleh unggahan di media sosialnya Erina Gudono itu, rupanya mereka memilih kembali ke Indonesia sama-sama, dan seperti kita ketahui akhirnya Erina Gudono itu kan melahirkan di sebuah rumah sakit di Jakarta, yakni Rumah Sakit Bunda di kawasan Menteng. Dan ini lagi-lagi ketika melahirkan itu juga menimbulkan kehebohan karena dia rupanya setelah melahirkan dia itu pengen sekali makan sushi, makanan Jepang itu, dan dia mendatangkan chefnya ke rumah sakit. Dan juga ini harga dari makanan yang diunggah oleh Erina Gudono di akun media sosialnya itu juga menimbulkan kehebohan karena ini makanan Jepang yang dimakan itu harganya sangat mahal, sementara rakyat lagi-lagi dikontraskan dengan rakyat Indonesia yang kehidupannya sekarang semakin berat karena banyak sekali PHK, ekonomi juga makin sulit, dan juga harga-harga sedang melambung tinggi. Dan kembali lagi soal klarifikasi ini kan kemudian setelah heboh itu Kaisang Pangarep mendatangi KPK itu. Kalau dia terbangnya itu tanggal 18 ke Amerika, kemudian tanggal 18 Agustus, kemudian sebulan kemudian nih tanggal 19 September dia mendatangi KPK, dan kemudian di dalam penjelasan kepada KPK itulah dia menyatakan bahwa dia nebeng ke Amerika itu. Karena ada seorang temannya yang kebetulan melakukan perjalanan searah dan tanggalnya nggak berbeda jauh. Kemudian Kaisang dan Erina itu nebeng, gitu ya penjelasannya ke media. Tetapi yang menimbulkan kehebohan adalah penjelasan dari Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang menyatakan bahwa di dalam pesawat itu ya penumpangnya hanya 4 orang, yakni Kaisang, Erina, kakaknya, dan stafnya 4 orang. Nah, kalau nebeng kemana pemilik dari pesawat itu? Itu yang kemudian menimbulkan kehebohan, dan kemudian pengacara dari Kaisang meralat bahwa di situ ada 4 orang yang lainnya, yakni pemilik pesawatnya, ya. Dan muncul juga penjelasan bahwa bukan nebeng, mereka itu kemudian membayar masing-masing 90 juta rupiah. Dari penjelasan yang tidak sinkron satu dengan lainnya saja itu sebenarnya publik sudah curiga. Sebelum Kaisang mendatangi KPK itu, di antara pimpinan KPK sendiri juga soal kewajiban Kaisang untuk melakukan klarifikasi atau tidak itu juga terbelah. Ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban Kaisang itu untuk melaporkan itu karena dia bukan pejabat negara. Eh, yang ini disampaikan oleh Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Sementara Ketua KPK Nawawi Pemulango bersama dengan Alexander Marwata itu ya itu dia ada mengharuskan agar Kaisang itu melakukan klarifikasi. Bahkan yang lebih tegas lagi, ini Alexander Marwata menyatakan benar bahwa dalam kasus bahwa dia bukan seorang pejabat negara itu memang tidak ada kewajiban Kaisang itu untuk melaporkan itu. Karena apa? Karena soal gratifikasi itu yang berkewajiban untuk melaporkan itu adalah penyelenggara negara, termasuk bupati, kemudian gubernur, wali kota, dan sebagainya itu harus melaporkan. Kenapa? Karena kalau sampai 30 hari setelah penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan, maka itu statusnya itu menjadi suap. Dan kalau suap itu jadi pidana. Makanya perhatikan, waktu itu saya juga menyampaikan mengapa Kaisang akhirnya memutuskan dalam tanda petik secara sukarela mendatangi KPK tanggal 19,
Ya karena tanggal 19 itu adalah batas waktu 30 hari. Jadi kalau nantinya itu tidak dilaporkan dan kemudian terbukti itu gratifikasi, jatuhnya itu jadi pidana. Jadi dia bisa dipidanakan. Dan kalau menurut Alexander Marwata ini kasus seperti Kaisang itu bisa jadi modus untuk gratifikasi kepada para pejabat. Ini dikaitkan dengan posisi atau kedudukan bapaknya Kaisang, yakni Pak Jokowi yang pada waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Alexander Marwata itu memberikan contoh misalnya seperti dalam kasus dia gitu ya. Dia sebagai pimpinan KPK dan kemudian setelah melalui prosedur yang benar gitu ya, diputuskan ada orang yang tadinya diduga tidak pidana korupsi tapi kemudian dibebaskan, tidak dilanjutkan kasusnya. Nah, walaupun prosedurnya benar dan kemudian orang ini berterima kasih gitu ya kepada Alexander Marwata. Nah, kalau orang itu memberikan sesuatu kepada Alexander Marwata itu kan jatuhnya jadi gratifikasi. Tetapi karena anaknya Alexander Marwata ini contoh ya, kemudian mau menikah ya Alexander Marwata menyatakan silakan jangan ke saya tapi diberikan sumbangan saja kepada anak saya. Kan anaknya Alexander Marwata bukan pejabat negara, jadi jatuhnya itu nggak gratifikasi. Nah, kalau hal semacam itu dibiarkan, menurut Alexander Marwata dalam kasus seperti Kaisang ini, ya itu bisa jadi modus dari para pemberi gratifikasi kepada pejabat gitu. Jadi diberikan kepada anaknya, ya apalagi kemudian anaknya udah pisah rumah seperti Kaisang, jatuhnya nggak jadi gratifikasi. Ini masuk akal ya, dan benar ini logikanya dari Alexander Marwata. Tetapi kalau kita menyimak apa yang terjadi di dalam KPK memang terjadi friksi, nggak sama ini. Nurul Gufron didukung oleh juga juru bicara KPK, Tessa Mardika juga yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban Kaisang melaporkan karena dia bukan pejabat negara. Tapi kemudian Kaisang kan memilih melaporkan, seperti saya sebut, karena tadi kekhawatiran kalau nantinya itu memang dinyatakan gratifikasi kan kalau tidak segera dilaporkan jatuhnya menjadi suap dan itu nanti bisa dipidana. Apalagi ini kan peristiwa ini terjadi di ujung kekuasaan bapaknya Pak Jokowi yang tidak lagi menjadi presiden. Nah, pada waktu Kaisang melaporkan itu, Deputi Pencegahan yakni Pahala Nainggolan itu menyatakan bahwa ini kalau berdasarkan peraturan itu mereka diberi waktu sampai 30 hari untuk mengumumkan kepada publik. Tapi kata dia kasus ini dalam 4 hari juga sudah bisa diumumkan kepada publik. Nah, ketika ditagih oleh wartawan pada waktu itu ternyata kemudian saling lempar, ini sebetulnya seperti pingpong ini antara Pahala Nainggolan dengan Nawawi Pamulango. Nawawi Pamulango dia menolak untuk mengumumkan itu kepada ke wartawan. Kata dia itu nggak terlalu penting dan karena yang menyatakan akan mengumumkan itu adalah Pahala Nainggolan, ya kata dia harusnya Pahala Nainggolan saja cukup naik Pahala yang menyampaikan itu. Dan ini tarik menarik ini berlangsung sampai lama dan sampai kemudian hari ini Nurul Gufron itu yang dia posisinya juga jelas yang menyatakan bahwa itu bukan gratifikasi ditahannya oleh wartawan. Jadi sebenarnya Bu ini bukan pengumuman dari KPK tapi karena ada pertanyaan dari wartawan kemudian Nurul Gufron menjelaskan itu. Dan bahasanya tadi seperti kita simak kan menarik ya. Nota dinas dari Deputi Pencegahan itu bahwa mereka tadi tidak bisa memutuskan apakah itu tindak gratifikasi atau bukan. Tapi kesimpulannya kan seperti yang dikatakan oleh Nurul Gufron tadi ya itu berarti bukan tindak pidana korupsi. Kasusnya ditutup buku ya, case closed. Dan sebenarnya sejak awal kita sudah bisa menduga ya. Cuman kok alasannya konyol gitu ya bahwa karena dia sudah pisah rumah, pisah kakak ya jadi tidak bisa disebut gratifikasi. Ini memang benar seperti yang dikatakan oleh Alexander Marwata ini nanti bisa jadi presiden dan modus untuk para pemberi gratifikasi kepada para pejabat itu dengan dialihkan kepada anaknya, kepada kalau istrinya mungkin kena ya gitu, anaknya, keponakannya atau siapapun lah yang pokoknya nggak satu rumah dengan si pejabat itu ya. Dan ini sebenarnya banyak orang yang nggak terkejut dan sudah menduga karena kita tahulah bagaimana posisi dari para petinggi di KPK itu. Kalau toh mereka misalnya sudah mulai berani bersikap keras seperti Alexander Marwata dan Nawawi Pamulango, tapi mereka pasti juga tidak berani melangkah terlampau jauh. Jadi ya kebanyakan seperti yang ambil sikapnya seperti Nurul Gufron itu yang sejak awal tidak ada kewajiban dari Kaisang untuk melaporkan itu karena Kaisang memang bukan pejabat negara.
Dari sini saja kita semakin tahu betapa Pak Jokowi itu sampai sekarang pengaruhnya masih sangat besar gitu ya. Dan saya kira keputusan dari DPR untuk tidak segera memproses hasil eh, seleksi dari Timsel untuk calon pimpinan KPK dan ini sebaiknya diulang lagi di era Pak Prabowo itu keputusan yang tepat. Karena apa? Karena kalau kemudian hasil Timsel Capim KPK, calon pimpinan KPK itu yang dihasilkan di era pemerintahnya Pak Jokowi yang diproses, bisa dipastikan ini adalah kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Kendati nanti Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, dia masih tetap bisa mengendalikan KPK. Sampai sekarang saja dia sudah tidak menjadi presiden, masih terus bisa cawe-cawe, dan yang sangat terlihat itu adalah penyusunan kabinet. Apa boleh buat? Seperti itulah situasinya. Kalau tadinya ada yang sempat syukuran karena Pak Jokowi itu lengser dari jabatannya setelah 10 tahun, kan saya ingatkan jangan buru-buru syukuran dulu. Karena realitasnya walaupun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi tangan-tangannya masih bisa menjangkau kekuasaan, termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Kasus Tom Lembong menjadi tersangka dalam kasus impor gula, itu juga diduga merupakan bagian dari permainan atau tangan-tangan kekuasaan Pak Jokowi yang menjangkau aparat penegak hukum. Dan itu kalau dalam kasus Tom Lembong katanya dikaitkan dengan kontestasi pada Pilpres 2029 yang akan datang. Jadi jauh sekali dan ya apanya skenario yang disiapkan ini luar biasa canggih. Sekali lagi nggak perlu terlalu kecewa kalau kemudian KPK menyatakan seperti itu bahwa itu bukan gratifikasi karena sejak awal kan kita sudah bisa menduga bahwa itu yang akan diputuskan. Kalau toh Kaisang kemarin itu datang ke KPK ya itu formalitas saja dan itu yang pertama formalitas supaya nggak terlalu heboh. Yang kedua itu dia mengantisipasi kalau lewat dari 30 hari dan nanti dinyatakan untuk gratifikasi maka jatuhnya sudah tindak pidana. Dan kalau sudah tindak pidana ini bahaya karena bapaknya sudah tidak lagi jadi presiden. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.